Kalau dari kalangannya itu biasa anak-anak muda pasti ya. Terus anak-anak muda yang menuju nikah yaitu foto prewed biasanya. Terus dari keluarga family. Sampean udah nikah belum? Ya alhamdulillah ini belum. Wah, ya. Dan lumayan analisa saya. Lumayan ngawur apa lumayan? Lumayan lah kalau untuk itu. Sedangkan saya kan sudah mulai Lapuk lah. iya, mulai lapuk. Jadi itu Lapuk. Ya, soalnya kalau saya lihat ini kan amburadul ini. justru malah kalau amburadul bertanda bahwasanya studio itu berjalan terus. Kalau rapi itu enggak jalan studionya. Amburadul itu membuktikan sampean belum punya pasangan. Kalau sudah ada pasangan ya sudah ada yang ngerapiin. Ampun. Berarti benar-benar jomblo. Ya, ini saya Jujur loh ya. jujur ini saya, Gus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal Mata Air dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Wahyu Salvana di kanal YouTube kanal Mata Air. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang pemuda. Ini bisa dikatakan pemuda yang gagal, bisa dikatakan pemuda yang sedang menapak perjalanan menuju satu tangga kesuksesan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya. Namanya susah tapi panggilannya Jowo. Jadi namanya itu Rizalino Lanuardi. Tapi panggilannya Dirman. Jadi nggak match ya. Entah ini pemuda model apa gitu. Yang jelas banyak hal yang ingin saya tanyakan dan Mas Dirman ini juga akan nanti berbagi inspirasi kepada kita semua, tentunya teman-teman muda. Assalamualaikum Mas Dirman. waalaikumsalam, Gus. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya manggilnya Dirman, tapi setelah tahu di KTP itu Rizalino Lanuardi. Mestinya dipanggil Rizal atau Lino atau Lanu atau Ardi. Lah kok Dirman itu loh? Gak apa-apa, Gus. Itu sebuah nama panggung ya. Nah, kalau di artis itu nama panggung. Jadi dulu itu kalau saya kan cadel, Gus. Kalau ngucap nama Riza Rino itu kesusahan. Oh gitu. Mending saya dipanggil Dirman aja. Loh, padahal Dirman juga ada huruf R-nya loh. Iya, tapi aku lebih ke akhirnya, Man itu, Gus. Man. Enggak Delman gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Lagian juga nama itu kan nama unik, Gus, Dirman. Okay. Juga nama salah satu jenderal besar ya. Jenderal Sudirman. Nah, Harapannya bisa menjadi besar ya. Iya, iya. Sip. Oke, pecinta kanal Mata Air. Jadi Mas Dirman ini adalah seorang sarjana ekonomi, dulu jurusan waktu kuliah di mana? Manajemen SDM, Gus. Manajemen SDM di UYR, Universitas YPPI Rembang. YPPI Rembang. Dulu namanya STIE ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rembang. Sekarang sudah menjadi universitas. Ya. Salah satu perguruan tinggi tertua di Rembang. Di Rembang. Yeah. Nah, cuman saya aneh Mas, gini. Sarjana ekonomi terus sekarang banting setir. Jadi perlu pecinta kanal Mata Air ketahui bahwa Mas Dirman ini sekarang sedang menggeluti dunia fotografi, dunia audiovisual, dunia kekinian. Jadi yang sedang marak ini ya. Iya benar. Jadi gini Mas, teman-teman muda mungkin hari ini kan sedang boom, sedang rame di dunia perkopian ya. Banyak teman-teman kita juga yang menggeluti usaha itu. Yeah. Tapi sampean kok malah memilih bikin dan buka studio, jasa studio ya. Padahal banyak dari kita semuanya sudah punya handphone yang canggih-canggih yang bisa untuk mengabadikan momen itu. Kok bisa nekat gimana? Ya kalau saya melihatnya itu untuk jangka panjang ya. Di mana dunia yang saya geluti ini kan memang berhubungan dengan teknologi. Artinya kalau saya mulai belajar teknologi lewat fotografi, nanti bisa merambah ke video, merambah ke audio. Saya berhitung bahwa saya sampai 10-20 tahun ke depan masih akan terpakai jasa-jasa
yang berbau teknologi masih akan terpakai itu. Jadi tidak ada salahnya saya mencoba langkah awalnya di dunia fotografi yang berbau dengan teknologi. Ini nama studionya apa, Mas? Nama studionya ini Feel You Studio. Feel You. Feel You Studio. Oh, Feel You Studio. Sudah berapa lama? Ini baru jadi 6 bulan yang lalu, akan tetapi dalam prosesnya saya sudah menggelutinya 2017 akhir. Berarti sudah 7 tahun. Ya. Artinya berkecimpung di Dunia fotografi. fotografi sudah lama ya. Sekalipun waktu kuliah ngambilnya manajemen. Waktunya manajemen SDM saya. Manajemen SDM. Ya nggak ada hubungannya sama ini yang saya geluti. Lah belajarnya dari mana? Kalau belajarnya itu dulu memang ini ya, momentumnya berbarengan dengan booming-boomingnya YouTube. Jadi Begitu. dulu itu YouTube itu benar-benar booming dan di Rembang itu masih minim sekali yang melihat peluang itu. Nah, dari situ saya suka nonton, akhirnya belajar teknik-teknik fotografi, belajar ilmu-ilmu tentang fotografi Dengan teman-teman. dengan alhamdulillah di sini juga ada komunitasnya. Dulu itu cuma 5 orang. Jadi sampai hari ini belajarnya masih otodidak. Ya lambat laun ini sudah mulai workshop sama yang guru-guru besar itu sudah mulai saya lakukan. Jadi tidak hanya sekedar otodidak tapi memang benar-benar punya ada gurunya gitu. Orang tua mendukung. Awalnya dulu dapat dapat kayak semacam ngopo yang metu ning omah wae ngewangi wong tuwa. Tapi dari awal itu aku membuktikan loh ini loh aku dapat uang dari sini. Iseng-iseng dapat uang. Akhirnya terus-menerus membuktikan bahwasannya di fotografi itu saya bisa hidup gitu. Artinya dari lingkungan keluarga mendukung, teman-teman juga mensupport gitu. Ya. Awalnya dulu enggak disuruh di rumah aja. Enggak gitu. Tongok-tongok mah biasa wong Jawa, wong desa kan. Sampean desa berarti. Enggak, saya enggak desa, tapi magak. Oh gitu. Nah, tadi saya perjalanan itu kan dari Lasem ya. Nah ini Feel You Studio, alamatnya itu kalau dari Masjid Jami Lasem belok Ke selatan. Ke selatan ya. Arah Tuyuan, ambil arah Hondong Tuyuan. Arah Tuyuan, lurus terus. Melewati hutan deh teman. Udah soalnya jalannya kecil gitu loh. Iya. Tapi Feel You Studio sudah bisa di searching ya di Google. Oh, ada ya? bisa. Kalau cari di Google itu studio foto langsung paling atas. Oh, gitu. Bahkan sampai orang Jogja, orang Surabaya itu sampai japri saya untuk minta jasa saya. Kok tahu dari mana? Saya searching Mas di Google. Itu paling atas sendiri. Keluarnya apa? Iya, video studio itu. Oh gitu. Tak kira keluarnya nasi padang gitu. Enggak. Nah terus Mas Dirman, sampai hari ini ya di bulan Juni 2023 sudah 6 bulan ini yang datang ke studio ini biasanya dari kalangan apa saja? Kalau dari kalangannya itu biasa anak-anak muda pasti ya. Terus anak-anak muda yang menuju nikah yaitu foto prewed biasanya. Terus dari keluarga. Sampean udah nikah belum? Ya alhamdulillah ini belum. Wah ya. Tapi perlu ini. Pelanggaran ini. Nah ini perlu karena Mas Dirman sudah punya usaha. Barangkali yang jomblo-jomblo nyari aja dia. Iya. Jadi datang ke sini nggak usah minta jasanya, Mas, buat saya dilamar gitu kan. Jadi langsung prewedding. Berarti prewedding sekaligus sama pasangannya. Ya. Gitu. Berarti tadi dari kelompok remaja. Ya. Terus remaja, anak-anak sekolah, bahkan sampai itu Gus, anak SMP. Anak SMP itu sekarang punya effort untuk mengabadikan momen di studio. Gitu. SMP, pernah itu SMP Pamotan. Kalau dari sini jaraknya kan 10 kilo, lumayan. Itu mereka berbondong-bondong untuk datang ke sini untuk foto momen. Rame-rame berarti banyak? Iya, berbondong-bondong. Anak SMP itu. Saya juga heran, ternyata anak SMP itu sudah punya effort untuk mengabadikan momen ya. Alhamdulillah studio saya yang dipilih gitu.
Tidak hanya foto, fasilitasnya apa saja Mas di Vilio Studio ini? Kalau di sini biasanya pembuatan video iklan kecil-kecilan gitu yang pendek, durasi pendek. Terus kita juga melayani pembuatan company profile. Kita kan pasarnya di wedding, event organizer, sama buku tahunan sekolah gitu. Oh gitu. Oke. Tapi respon masyarakat sejauh ini, feel-nya bagaimana? Vilio-nya bagaimana? Vilio-nya. Di sini kan memang di Lasem sendiri memang baru kali ini ada studio fotonya. Ya baru kali ini dan alhamdulillah lumayan besar ya. Jadi masyarakat Lasem juga itu masih awam sebenarnya akan studio foto itu. Mereka taunya kan studio foto yang kecil-kecilan yang melayani cetak 3x4, 4x6 gitu. Jadi agak awam ini apa? Pernah jadi bolak-balik ke sini itu, Mas mau cetak 4x6, 3x4. Oh, gitu. Saya belum melayani itu ya, saya begitu. Sini melayaninya yang proses yang untuk prewedding, family dan grup gitu. Dan sampean optimis bahwa peluang usaha ini akan berjalan panjang usianya? Kalau saya sendiri mempunyai analisa, kalau saya sendiri, saya kan anak manajemen dan lumayan analisa saya. Lumayan ngawur apa lumayan? Lumayan lah kalau untuk itu. Jadi kalau menurut analisa saya, usaha fotografi ini sebenarnya banyak tantangannya, banyak istilahnya. Kalau dibilang nggak panjang ya bisa saja karena tantangannya itu nanti berbau dengan teknologi dan usia. Karena memang banyak fotografer muda yang ganteng-ganteng yang masih usia remaja itu bermunculan. Sedangkan saya kan sudah mulai lapuk lah ya. Iya, mulai lapuk. Jadi itu lapuk. Terus yang kedua itu teknologi, semakin banyak teknologi, semakin bagus teknologi itu jasa fotografi itu kadang sering disepelekan. Karena mereka merasa sudah punya fasilitas kayak handphone gitu lah. Itu tantangan terbesar kita sih. Padahal di situ kan ada pembedanya dari segi skill teknik dan yang menggunakan foto kan beda kalau disamakan dengan HP. Itu. Hal yang mungkin selama 6 bulan ini Mas, barangkali ada sesuatu yang di luar dugaan ya. Yang datang ke sini mungkin ada yang unik atau apa atau standar-standar saja? Ya banyak tadi berawal dari memang di sini tuh baru pertama kali ya di Lasem ada studio foto. Akhirnya masyarakat itu menilai ini sama dengan studio-studio kecil lainnya. Mulai dari tanya foto 3x4, 4x6, terus mulai dari membandingkan harga studio sini sama studio yang lain ya, di mana memang beda karena fasilitas beda kan. Mereka tanya udah datang ke sini sama keluarganya itu nggak 1 kali 2 kali sering itu. Lantas kok nggak booking dulu karena sistemnya kita kan booking tanya harga, cocok harga baru ke sini. Setelah datang ke sini janjian waktu iya, juga janjian ya. dulu karena kita butuh prepare, butuh mempersiapkan semuanya gitu kan, konsep dan sebagainya. Ya, soalnya kalau saya lihat ini kan amburadul ini. Justru malah kalau amburadul bertanda bahwasanya studio itu berjalan terus. Kalau rapi itu nggak jalan studionya. Amburadul itu membuktikan sampean belum punya pasangan. Kalau sudah ada pasangan ya sudah ada yang rapiin. Ampun. Kena juga. Ya, gini Mas, artinya dari orang tua mendukung, Yeah. teman-teman juga mensupport. Iya. Untuk membuat satu studio ini kemarin waktu membuat modal sampai berapa? Modal ini pembuatan Kurang lebih aja sekitar kisaran aja lah. Barangkali teman-teman ada yang mau buka usaha yang kayak gini juga. Iya, karena memang ini ya udah saya persiapkan sejak lama. Jadi itu juga kayak ikut hitungan saya lah. Jadi dulu udah menyimpan tabungan. Jadi besok Tabungannya siapa? iya tabungan sendiri. Besok kalau misalnya lepas dari orang tua itu udah punya usaha sendiri. Ya kalau kisaran 1 mobil lah. Satu mobil yang ecek-ecek. Lumayan ya? Lumayan. Itu bangunannya ya, belum isinya. Yang repot itu kalau di studio isinya, Mas. Isinya itu harus Sesuai kebutuhan? Enggak, harus
terus berganti. Oh, terus inovasi. Iya, inovasi. Katakanlah kita pernah pakai properti ini 1-2 kali, kita harus ganti selanjutnya. Nah, itu yang bikin pusing. Ya, gitu. Nah ini kalau melihat fenomena kaum muda yang hari ini, kaum milenial atau kaum Gen Z, ya. rebahan gitu ya bahasanya. Iya. Bagi Mas Dirman, melihat fenomena semacam ini, apakah peluang ini juga bisa masuk ke ranah mereka? Sangat bisa ya. Kalau melihat fenomena sekarang memang semakin banyak peluang, akan tetapi mereka yang mencari peluang itu justru malah berdiam diri di tempat yang seperti jenengan katakan tadi, kaum rebahan ya. Jadi harus ada istilahnya apa ya, pemuda-pemuda yang menginspirasi juga untuk menggembleng atau menyadarkan kaum rebahan itu. Taruhlah ketika saya ini per hari ini bisa bikin studio, masih banyak yang di bawah saya kayak apa ya istilahnya tidak ngapa-ngapain gitu, ngopi-ngopi. Nah itu menurut saya harus ada yang menyadarkan. Mungkin dari podcast kita hari ini melalui Gus Wahyu itu bisa membuka pikiran anak-anak muda itu. Oh enggak lah, jangan. Saya sudah mudanya sudah lewat. Ya, ya gitu Gus. Tapi Mas, nggak ada punya pikiran, saya mau daftar kerja di pabrik, saya mau daftar kerja di perusahaan, saya mau daftar jadi PNS atau ASN. Punya pikiran itu enggak? Ya, kalau saya sih ini ya, saya juga pernah Gus ikut orang itu kerja. Ya, saya mengalami sendiri dan itu nggak enak. Daripada skill saya ini tidak saya manfaatkan untuk istilahnya fight di dalam dunia tidak usaha, ngapain itu? Toh juga dari YPPI, dari universitas saya mengajarkan untuk entrepreneur college, menjadi pengusaha. Jadi saya merasa sia-sia aja kalau punya skill potensi kalau harus ikut yang jenengan sampaikan tadi. Ya. Sudah dapat ijazah, kan bisa untuk daftar kemana-mana. Iya. Ijazah saya nggak ketek-pakai Gus. Nah, sekarang ijazahnya di mana? Nggak tahu kemana. Saya nggak menyimpan. Nggak pakai. Ya artinya saya sangat sepakat juga. Yang Mas Dirman sampaikan bahwa ketika kita hanya berdiam diri, kita hanya punya ijazah, tidak mampu mengembangkan skill atau kemampuan, percuma gitu ya. Percuma. Sayang sekali. Sayang. Sama juga, saya juga ngelihat sampean juga sayang. Sendirian gitu loh sampai hari ini. Usia berapa Mas? Waduh, usia ini. Saya udah 27 Gus. 27. Kanjeng Nabi saja menikah usia 25 tahun. Sudah terlewat 2 tahun. Over 2 tahun Gus. Istilahnya injury time ini Gus. Ya gitulah Gus. Nah, para pecinta kanal Mata Air, jadi ini sebetulnya hanya obrolan ringan ya. Iya. Tadi saya keliling-keliling ke beberapa tempat di Rembang, di Lasem, kaosnya juga belum salin. Terus saya mampir ke studionya Mas Dirman, di Feel You Studio. Mau saya ajak ngobrol, ternyata dia juga grogi, sampai keringetan, padahal di rumah sendiri. Sampai tadi bolak-balik kamar mandi sampai 3 kali. Sekalian adus katanya, malah sekalian mandi. Jadi tak tunggu, tadi 1 jam lebih lah saya nongkrong di sini, hanya untuk mempersiapkan mentalnya Mas Dirman. Ternyata betul, seorang pemuda itu kadang mentalnya lemah ketika harus dihadapkan dengan satu keadaan. Padahal ini dunianya ya, dunia itu entertain gitu. Butuh. Dan saya mengakui kalau berhadapan dengan kamera itu beda Gus kalau ngobrol langsung. Ini kan ada kamera. Memang butuh latihan. Makanya kalau di era sekarang ya, mungkin kalau mereka anak muda ya, kalau rebahan, ya latihan aja dulu ngomong di depan kamera. Karena itu merupakan modal juga, potensi juga untuk kedepannya. Mungkin dia bisa menjadi influence, TikToker yang gitu-gitu Gus. Sekarang kan rame kan gitu. Jadi
daripada rebahan mending latihan ngomong di depan kamera, karena ini saya buktinya di dunia saya butuh latihan juga gitu loh. Payah ini. Nah mungkin ada hal Mas Firman Apa? yang perlu disampaikan, artinya buat sharing ke teman-teman terutama kaum muda, bagaimana sih menatap masa depan. Iya, kalau buat kaum muda nih ya, kaum muda jangan apa ya, jangan merasa rugi atau merasa males kalau untuk mencari ilmu di luar. Artinya kalau bisa itu semudah mungkin cari ilmu di luar dari lingkungan rumah. Saya mempunyai moto, Gus. Jadi setiap kali ada anak muda di sini yang foto, pasti akan saya mintai untuk semangatnya, yaitu paling enggak dia teriak kepada dirinya sendiri, mumpung masih muda, bro. Itu saya terapkan di sini. Jadi kalau di sini ada anak muda, pasti akan saya mintai teriak sekencang-kencangnya, mumpung masih muda, bro. 2, 3. Itu akan saya rasa bisa menimbulkan semangat yang muda. Satu gairah. Iya, gairah untuk men-trigger mereka. Ya, itu bagian bagian dari usaha saya melihat fenomena yang jenengan maksud tadi. Nah terus dari ini semua Mas, ke depan apa yang ingin jenengan capai? Yang pertama, jangan ditanya. Yang pertama justru pasangan hidup ini, Gus. Sudah punya belum ya? Belum, Gus. Matang apa? Yang kedua ya, ini baru kemarin. Berarti benar-benar jomblo. Ya, ini saya Jujur lo ya. jujur ini saya, Gus. Nah, tanya teman saya, itu sahabat saya. Sarjana kok jomblo itu loh? Ya saya nggak tahu, karena permintaan pasar menginginkan yang pemuda yang tidak seperti saya. Itu juga aneh, Gus. Itu menjadi obrolan tersendiri, Gus. Jadi permintaan pasar itu menginginkan pemuda yang tidak seperti saya. Paham maksudnya? Ya. Ya kan tadi ngopi-ngopi ya. Yang Itu ya. kayak gini nggak sama sekali nggak dilirik. Fenomena sekarang. Apa memang jenengan memang Apa? nggak tertarik ke alam situ? Oh, ya bisa dikatakan. Tapi normal loh ya? Masih normal? Saya normal, Gus. Nah, jenengan kalau punya santri ya boleh saya. Normal, Gus. Aman-aman. Iya, ya. Oke, artinya ini luar biasa perjalanan Mas Firman, seorang mahasiswa, sekolahnya di jurusan ekonomi, tapi banting setir, Iya. mendirikan satu studio, Value Studio yang ada di daerah mana Mas Salmannya? Di Jalan Tuyuan, Jalan Jape, Tuyuan, Lasem. Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, oh ya, Gus. Itu, Gus, catatan lagi bahwasanya waktu kuliah itu aku membiayai kuliahku, hidup selama kuliah itu dengan hasil ini, fotografi ya. Wah, ini keren. Iya, itu aku nggak tahu kok bisa gitu, juga nggak tahu, dan aku ingin mencari pola itu lagi. Kan kalau di YBBI sendiri itu kan lumayan, Gus ya, swasta kan, untuk sekelas Rembang. Luar negeri ya, jangan swasta. Itu masih dikatakan mahal ya kalau uang SPP. Luar negeri ya mahal. Tiketnya saja berapa itu? Iya. Jadi jangan swasta, Iya, negeri iya. dan luar negeri. Iya, benar. Tapi selama kuliah, jenengan biaya sendiri Ya, dari sampai selesai. sampai selesai. Dan kadang saya sampai ini berpikir, kapan ya menemukan pola itu lagi? Kok Kangen. ada jalannya gitu loh. Kangen. Enggak, di usia 27 tahun, sampean sudah selesai kuliah, terus pengen menemukan pola itu lagi. Iya. Ya, berarti benar, enggak pernah mikir pasangan. Payah. Aduh, kok malah habis ini. Enggak, alasannya apa toh? Apa? Kok belum punya pasangan itu loh? Kalau alasannya, Apa mencari yang sempurna? ya enggak sih, Gus. Ya, Saya khawatirnya gini, gimana, Gus? sampean itu mau mencari yang sempurna.
Siang. Ketemu satu cewek gitu katakanlah ya. ya, satu perempuan. Wah, kurang sempurna. Ternyata ada yang sempurna, Wah. terus sampai tanya, nah ini cocok. Nah ini Ternyata si perempuan yang sempurna itu juga sama. Oh, iya. Saya mencari laki-laki yang sempurna juga, ya sama nggak ketemu akhirnya. iya, Apa iya. mungkin itu? ya nggak tahu Gus ya. Ini kalau masuk dalam pembicaraan romance ini cukup dalam. jadi lain waktu aja Gus itu Gus. Menarik. Jenengan kan juga gak ada sahabat toh. Sahabat itu Mas Fadil kan. Mas Fadil kan juga belum sampai hari ini kan belum, itu senior saya di atas 2 tahun belum menikah. Sahabat saya. Oh, Sahabat sudah lamaran dia. Oh, lamaran? Oh, sudah lamaran. Wah, aku gak Oke Mas, Siap. Mas Dirman yang terakhir, Iya. tadi sudah disampaikan sedikit harapan ke depan. Iya. Mungkin ada satu closing statement dari Mas Dirman untuk yang ingin disampaikan, bebas monggo. untuk apa Gus? Untuk Ya untuk teman-teman muda terutama. ya untuk teman muda ya, untuk teman muda yang jelas mumpung masih muda, jadi perbanyaklah kesalahan, akui kesalahan, lantas evaluasi lalu pembuktian kepada orang tua dan orang-orang sekitar Anda. Gitu. Ya Gus. Siap, oke. Matur suwun waktunya Mas Dirman. Siap. Sukses selalu. Ya. Semoga Feel You Studio betul-betul punya feel Keren ya. untuk kamu gitu. Untuk kamu. Tapi kamu yang mana entah nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Dirman, pemilik Feel You Studio. Semoga ini obrolan singkat kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman yang muda. Jangan pernah takut berbuat sesuatu yang baik tentunya ya. Untuk meraih masa depan, karena masa depan ada di tangan kita masing-masing. Siap Gus, ya benar. Setuju? Setuju, sepakat. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sih Gus. 2, 3.